Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik beberapa bagian dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 3 ayat 16, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, dan juga Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 dengan tema Kasih Agape. Untuk mengulik tema ini, telah hadir bersama saya di studio ada Ibu Pendeta Cordelia Gunawan. Halo Ibu Pendeta. Halo. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di episode Ngulik Alkitab kali ini. Sahabat YKB GKI, Ibu Pendeta Cordelia adalah Sekum BPM SW GKI Sinwil Jabar. Sahabat sekalian, acara Ngulik Alkitab sebagaimana sering saya ungkapkan dari sini bahwa diadakan oleh YKB untuk menjadi sarana bagi kita belajar bersama, mendalami kitab suci yang kita ulik, serta melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi melalui kolom komentar yang tersedia. Sebagaimana biasa, sebelum kita membaca Alkitab kita dan mengulik temanya, kali ini Kasih Agape, kita akan berdoa dipimpin oleh Ibu Pendeta Cordelia. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang boleh nyata dalam keseharian kami. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk kembali memperdalam mengenai kasih yang sehari-hari kami rasakan dan sehari-hari kami dengar. Berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami bijaksana ya Tuhan, sehingga saat kami mempelajari tentang kasih melalui Alkitab kami bahkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kami boleh semakin memahami dan diberikan kemampuan untuk memberlakukannya dalam keseharian kami. Temani kami ya Tuhan, sehingga kami tidak membacanya sendirian, kami tidak memahaminya sendirian, tapi Tuhan menemani kami dan memberikan kami pengertian. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh diri kami untuk dipimpin oleh Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan saat ini juga percakapan hamba-Mu dengan Pendeta Tika boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sahabat, tadi sudah saya sebutkan dan saya sebutkan lagi bahan Alkitab kita kali ini Yohanes pasal 3 ayat 16, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, dan Matius 22 ayat 27 sampai 40, bisa juga nanti dilihat di screen. Saya bacakan dari studio, silakan para sahabat dengan Alkitabnya masing-masing. Saya mulai dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita lanjutkan pada Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Tuhan berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Satu bahan lagi, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya bacakan.
Matius 22:37-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian teks yang akan kita ulik pada kesempatan ini. Saya langsung ke Ibu Pendeta Cordelia yang menjadi narasumber kita kali ini membahas satu tema kasih agape. Kasih, atau kadang-kadang orang mempertukarkannya dengan kata cinta. Siapa yang nggak tahu kata ini? Dari anak-anak pasti sudah tahu juga. Saya andaikan seperti itu. Hanya satu kata kasih atau cinta, tetapi memiliki makna yang sangat dalam, dan itu bisa juga menjadi sangat powerful ketika itu dirasakan oleh orang, misalnya dicintai begitu. Nah, cuma kemudian terpikir begini, Bu Pendeta. Walaupun mungkin orang sering ngucapin tentang saya I love you atau love atau kasih. Baru Valentine juga. Ya, Valentine juga soalnya. Nah, apakah itu kemudian menjamin bahwa kalau saya sering mendengar atau sering mengatakan itu, jadi itu saya paham tentang kasih? Maka saya mau menanyakan ke Bu Pendeta nih, untuk mengantarkan kita mengulik tema kita kasih agape ini. Mengapa kita perlu membicarakan kasih hari-hari? Kok kita dengar di televisi, di mana-mana, di bacaan kita, di gadget kita? Jangan-jangan ini karena kita masih euforia Valentine nih, Bu Pendeta, atau kenapa kita membahas ini? Silakan, Bu. Iya. Jadi emang sih kasih itu sesuatu yang kayaknya pasti kita dengar gitu ya. Atau kalau anak-anak sekarang mungkin bahasanya, kalau bukan bahasa kekristenan, cinta atau love gitu lah ya. Atau sarange karena gini ya. Iya. Jadi tapi memang kasih itu sendiri di dalam iman kita itu sesuatu yang penting gitu. Jadi memang menarik, Pendeta Tika, kalau kita membahas kasih ini juga kita coba sama-sama lihat dari Alkitab gitu ya. Karena ini kan juga merupakan apa? Orang-orang sering bilang bahwa inti kekristenan itu ya kasih gitu. Kita ada nih sekarang juga karena kasih gitu ya. Kita tahu, we know nih about love, tapi sebenarnya kasih kayak di Alkitab itu mungkin kita hafal juga yang tadi Bu Tika baca ya, Yohanes 3 ayat 16. Iya, itu kan pasti orang udah pada hafal gitu. Tapi menarik nih, hari ini kita mungkin belajar sama-sama. Saya mau ngajak kita ngelihat dari kata-katanya gitu ya. Ya coba sedikit-sedikit belajar Yunani lah gitu ya. Oke. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, saya juga nggak bisa kalau baik. Tapi kita lihat dulu. Jadi Alkitab itu sendiri kan ditulis dalam bahasa Yunani kuno atau koine gitu ya. Memang waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahkan dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan love. Tapi ternyata kalau kita telusuri dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru gitu ya, kalau kita bicara soal kasih, maka nggak cuma satu kata Yunani yang dipakai gitu ya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan paling kalau kasih ya cinta, mirip-mirip lah, artinya sama gitu ya. Tapi saat ini kita akan sama-sama lihat bahwa ada 3 kata dalam bahasa Yunani yang digunakan dalam Alkitab untuk merepresentasikan atau diterjemahkan dengan kata kasih gitu ya. Jadi kalau dalam Perjanjian Baru ini ada 3 nih. 3 itu, yang pertama mungkin kita udah jelas judul kita nih, agape gitu ya, kita udah tahu. Nah, yang berikutnya adalah kasih filia. Kasih filia ini kasih sesama atau sahabat gitu. Ini juga dipakai nih, ada di Perjanjian Baru. Yang ketiga itu kasih storge. Ini kasih antar keluarga gitu. Sebenarnya ada jenis kasih. Jadi orang suka bilang jenis kasih ini ada 4. Yang satu lagi, Pendeta Tika ingat nih, pasti kasih eros. Hanya memang dalam Perjanjian Baru nggak ada eros gitu ya. Kata-kata eros itu sendiri nggak ada. Tapi orang sering bilang bahwa eros ini derive dari Perjanjian Lama gitu. Dimengerti, walaupun Perjanjian Lama bukan katanya eros. Jadi kata eros itu sendiri nggak ada. Tapi yang kita bahas, udah deh, kita jangan menyusahkan diri dengan 4 gitu, kita 3 aja. 3 aja ya. Iya. Jadi kita akan lihat dari situ tuh, Bu Tika. Baik. Jadi ada 3 dari 4 yang umum kita dengar begitu ya. Saya ulang lagi tadi yang disampaikan Ibu Pendeta, ada kasih agape, filia, storge, dan eros. Mungkin terinspirasi dari Kidung Agung walaupun dia disebut mungkin ya. Itu tebakan saya. Nah, dari 3 yang kita mau spesifik melihat ini, agape, filia, dan storge, Ibu
Pendeta, kita akan memfokuskan dan kita mulai, atau yang pertama kita ulik yang mana dari 3 yang Ibu sebutkan barusan? Iya, saya mau mengajak kita lihat lagi sama-sama Pendeta Tika dari Baik. Yohanes 21 yang tadi Pendeta Yohanes Tika 21, udah baik. baca untuk kita gitu ya. Nah, di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Itu kan kalau kita lihat dan ingat-ingat lagi, Yesus tuh nanya ke Simon Petrus berapa kali? 3 kali. 3 tadi. kali ya. Tapi kalau kita ngelihat di terjemahan ini, maksudnya nggak sesuatu yang gimana-gimana amat gitu ya. Kalau kita lihat di ayat 15, coba Pendeta Tika Baik. lihat lagi deh 15. Saya baca kembali. Boleh? Saya baca kembali Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Iya. Nah, ini kalau kita lihat ya, Pendeta Tika ini kan sama aja nih mengasihi Iya, gitu iya. kan. Bahasa Indonesia sama aja. Sama kelihatannya. aja gitu. Tapi kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya, jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus itu, kasihnya itu agape. Baik. Gitu ya. Jadi katanya itu kata dasarnya agapo nih. Jadi yang dipakai adalah agape nih jenisnya. Tapi yang menarik, Petrus ngejawabnya bukan dengan kata agape gitu. Tapi Petrus menjawabnya dengan kata jadi pertanyaan itu kan agapas gitu, itu kata Iya. tanya. Ini dari kata dasar agapo nih. Tapi dia menjawab dengan perkataan philo gitu ya. Jadi Beda bukan ya, agapo setara gitu ya. ya, beda. Baik. Kan harusnya kalau ditanya kenapa dia nggak jawab ini agapo, Yesus nanya agapo, dia jawab iya dong agapo Iya. gitu ya. Ini enggak, dia jawabnya philo gitu. Agak jauh juga atau gimana nih Bu Pendeta? Nah, kita lihat lagi nih Bu Tika. Di Baik. ayatnya yang ke-16, kalau Bu Tika lihat ini kan pertanyaannya masih sama ya. Iya. Kalau kita lihat, tapi saya mau lihat di ayatnya yang ke-17 nih. Coba Bu Tika bisa bacain ya buat kita Oke, semua ya. saya baca kembali ayat 17, Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, ini yang menarik lagi nih. Jadi kan Yesus tanya 3 kali ya. Kalau yang pertanyaan pertama dan kedua, kata Agapos. yang digunakan Yesus itu agapos gitu ya. Kata dasarnya agapo. Tapi ternyata di 17 ini Yesus nggak menggunakan lagi kata agapo, tapi dia menggunakan kata phileis gitu. Philo. Philo. Jadi dan akhirnya ya memang Simon Petrus cuman dia tetap gitu ya dari Ada perubahan, jawaban Tuhan Yesus yang berubah ya. Tuhan Yesus yang berubah Kata-katanya gitu ya. maksudnya, Tapi kan ya. ini menarik gitu ya, bahwa jadi agape ini sendiri Bu Tika sebenarnya menggambarkan apa ya? Agape ini sesuatu yang kasih dari Tuhan gitu ya. Agape ini kasih yang unconditional gitu. Nanti kita lihat banyak yang agape. 1 Korintus 13 itu juga pakai agape, kasih itu sabar, murah hati gitu. Jadi itu gambaran mementingkan kasih diri yang benar sendiri, ya. sempurna gitu ya, kasih yang ini. Dan saya ketarik nih ngelihat bahwa Yesus kok turun standar gitu ya. Dari kasih yang agape, philo itu kalau tadi kita lihat, philo itu kan sebenarnya bukan kasih agape, dia lebih ke arah kasih sesama. Iya, Nah, Petrus iya. mungkin memahami dirinya, dia mungkin masih sampai tahapnya tuh kasih sesama gitu Iya, ya. iya. Tapi justru dari bagaimana Yesus bertanya kepada Simon Petrus dari agape sampai philos, ini menggambarkan kasih agape. Kira-kira gitu ya, bahwa Yesus itu nggak maksa. Dia malah menyesuaikan diri, Iya. kasihnya dia itu akhirnya dia juga nggak bikin takut Petrus gitu ya. Tapi bahkan dari tata bahasa itu dia nggak bertanya lagi Iya. agapas gitu ya, tapi phileis gitu. Dan akhirnya dia menerima. Ini menurut saya luar biasa gitu ya, bahwa kasih bahkan dari percakapan yang sederhana begini kelihatan nih agapenya. Yesus menerima Simon Petrus apa adanya gitu. Dia nggak memaksa Simon Petrus untuk mendadak agape kan. Pertanyaan itu justru kita bilang turun standar gitu ya. Mau juga Simon Petrus yang naik, tapi itu Iya. itu Tuhan Yesus, dia mencintai kita apa adanya. Kita baru rabu-abu juga gitu. Iya, Kita yang iya. debu ini, Yesus nggak maksa kita jadi luar biasa kok. Dia mengasihi kita dalam kerapuhan Apa adanya kita. kita. Dia nyesuaiin diri malah sama kita dari lewat pertanyaan aja kok kayaknya. Coba kalau kita mungkin nggak mau kalah kan. Kita paksa terus gitu, tapi enggak. Yesus dia bahkan menyesuaikan diri dengan kita Iya, gitu. Buat saya ini sering kali kita dengar, tapi kita mungkin nggak sampai ke akar katanya gitu ya, Iya. sehingga mungkin kita nggak ngelihat, menurut saya, keajaiban atau cinta yang luar biasa bahkan dari percakapan sederhana gitu. Penerimaannya. Iya, penerimaan apa adanya gitu, nggak maksa juga. Mungkin Simon Petrus kan takut ya, dia mungkin nggak berani juga menggunakan Sedih. kata. Kata 17 tadi, Petrus menjadi sedih. Dia menjadi sedih, betul. Dan akhirnya dia
sedih dia jawab, tetap dia jawab dalam keberadaan dia. Mungkin kan kita kadang juga nggak terlalu pede, nggak apa, tapi Yesus menurut saya ini luar biasa gitu. It's okay gitu ya. Kalau kata judul film-film, it's okay not to be okay. Ya, jadi semacam sering jadi meme dan jadi moto sebagian orang mungkin. Iya. Oke. Baik Ibu Pendeta. Sementara Ibu menjelaskan, memang saya terpikir bahwa ya tadi kita sempat ya jadi turun standar gitu, seperti seolah-olah begitu Tuhan Yesus. Tapi ya betul, itu menunjukkan pada kita bahwa Tuhan dengan rahmatnya itu mau menerima kita, tidak mempersoalkan bahwa kita hanya mampu mencintainya dengan kapasitas kita, hanya di filo kita. Betul. Dan barangkali ya memang hakikat kita tidak mencapai agape, tapi terus belajar untuk mendekati apa yang Tuhan mau. Baik, para sahabat, kita sudah mendengarkan penjelasan Ibu Pendeta mengenai kenapa kita harus membicarakan kasih ini, khususnya melihat Yohanes 21 ayat 15-19. Percakapan antara Tuhan Yesus dan Simon tentang kasih. Kita akan mendengarkan penjelasan selanjutnya setelah break. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan masih juga bersama Ibu Pendeta Cornelia yang menjadi narasumber kita pada Ngulik Alkitab kali ini. Dan tema kita sebagaimana tadi sudah disampaikan adalah kasih agape. Adapun yang kita ulik pada kesempatan ini adalah Yohanes pasal 3 ayat 16, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 dan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Para sahabat tentu saja dapat berinteraksi bersama kami di kolom komentar yang tersedia. Saya mau kembali ke Ibu Pendeta nih. Tadi di segmen pertama Ibu Pendeta sudah menjelaskan beberapa hal khususnya mengenai percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus, bahwa dalam percakapan itu di Yohanes pasal 21 Tuhan Yesus bertanya agape awalnya, tapi Petrus meresponnya dengan filia, dan kemudian Tuhan Yesus juga bukan mengatakan turun standar, tetapi menerima Petrus dengan kasihnya yang filo itu. Nah, Bu Pendeta, apa selanjutnya yang perlu kita perhatikan setelah melihat percakapan Petrus dan Tuhan Yesus? Ya, sekarang kita mungkin akan melihatnya Pendeta Tika dari Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita coba menilik atau melihat, mempelajari agape ini khusus dari ayat Yohanes 3 ayat 16. Ini kan ayat yang populer gitu ya. Sangat. Ya, mungkin Pendeta Tika bisa tolong membacakan lagi untuk kita semua. Saya baca kembali Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Menurut saya, Bu Tika, di sini justru kelihatan jelas tentang agape ini gitu ya. Jadi penggunaan di sini memang agapesen gitu ya. Memang ini agape nih, kata-katanya agapo, dari kata dasarnya agapo. Tapi dari Yohanes 3 ayat 16 ini kalau kita baca nih kata per kata gitu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Nah, menurut saya ini wujud konkret dari agape gitu ya. Jadi wujud konkret dari agape atau kasih Allah itu apa? Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal gitu.
Baik. Kalau kita menghubungkan ini dengan Trinitas gitu ya, berarti kan Allah Bapa, Anak ini kan satu. Iya. Saat dia mengaruniakan anak yang tunggal, berarti in the same point dia mengaruniakan diri dia sendiri gitu. Jadi kita lihat kasih agape itu kasih yang bahkan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal gitu ya. Jadi dia apa? Dia memberikan dirinya gitu, mengorbankan dirinya gitu ya. Anaknya yang tunggal yaitu mengacu pada diri dia sendiri. Jadi bentuk konkret kasih agape kalau kita lihat di sini, kalau Butika sendiri ngelihatnya gimana? Kalau ini kasih Allah gitu ya, terus Allah mengaruniakan dirinya. Kalau kita mengacu Tritunggal berarti dia mengaruniakan anaknya yang tunggal gitu kan. Butika sendiri ngelihatnya? Iya, ada, nanti bisa Bu Pendeta bisa mengoreksi atau tapi saya menangkap bahwa kasih Allah ini ketika memberikan itu kan berarti bukan dalam term yang negatif, tentu ada pengorbanan. Betul. Allah mengorbankan dirinya, dan saya juga menangkap bahwa Allah menyatu hadir dalam diri anaknya itu sebenarnya kan. Iya. Ya, jadi dan Allah itu pengorbanan karena kasih Allah yang begitu besar, jadi ada pemberian Allah, kita mungkin menggunakan kata pengorbanan, tapi pemberian Allah yang begitu besar. Itu ada yang saya grace tangkap. gitu ya, anugerah Tuhan sampai dia nggak sekedarnya gitu. Iya. Dia kadang-kadang mikir gini ya, ini Dan kan sebenarnya Allah. layak juga kita terima sih. Betul. Dan ini kan juga sebenarnya ini Allah ya. Dia bisa apa ya? Dia bisa punya cara lain untuk nunjukin kasihnya, nggak usah sampai Dunia aja dengan sabda bisa tercipta. iya betul. Kenapa ini nggak dengan sabda aja gitu, saya mengampuni kamu terus gitu udah kan. Tapi ini nggak gitu ya kasih, atau saya mengasihi kamu terus udah. Tapi ini nggak, karena kasihnya begitu besar kasih Allah, ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kalau kita lanjut lagi kan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tadi benar Pendeta Tika bilang bahwa ini ada pengorbanan nih di sana gitu ya, pengorbanan yang sedemikian besar. Tapi kalau kita lihat lagi juga, pengorbanan itu dilakukan untuk apa? Kalau ini kan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya yang harusnya binasa kan kita. Tapi Allah menggantikan kita, dia memberikan. Iya. benar, dia memberikan dirinya, dia replace gitu ya. Dia malah benar-benar ngegantiin, harusnya kita yang binasa, kita yang mati gitu. Tapi toh akhirnya malah bukan kita yang mati, tapi malah Tuhan yang mati gitu ya. Menurut saya ini juga kalau kita lihat lagi nih dari Yohanes 3 ayat 16 ini, kita lihat lagi pelan-pelan, maka agape ini sebenarnya tergambarkan dari satu ayat ini gitu ya. Bahwa jadi yang dimaksud dengan agape itu apa sih? Kalau kita lihat pelan-pelan lagi nih, kita coba mikir lagi pelan-pelan. Jadi yang dimaksud dengan agape itu apa sih? Agape itu kan berarti kasih yang di dalamnya ada pengorbanan. Gitu ya, kasih yang di dalamnya ada pengorbanan. Tadi menarik juga yang Pendeta Tika bilang ada pengorbanan, bahkan juga kasih yang gak mikir untung rugi juga gitu ya. Di zaman kita sekarang, untung saya apa? Iya, Benefitnya Benefitnya apa? buat Kasih saya? itu biasanya ada kepentingannya gitu ya. Biar kita ngomong soal, tapi kalau Yesus kepentingannya apa gitu? Mengasihi kita nggak ada kepentingannya apa-apa gitu. Tapi di sini kita lihat justru dia mengorbankan anaknya. Terus yang menarik juga ini, dia apa ya? Dia menggantikan gitu, replace. Kok mau-maunya gitu kalau kita kan zaman sekarang maksudnya kita kalau bisa jangan kita yang rugi, jangan kita yang luka. Saya jadi ingat gini, kalau di bahasa sehari-hari, tentu saja ini hanya sebagai contoh, mungkin akan ngomong kayak gini, siapa lo? Kalau di zaman sekarang. Iya. Tapi bukan untuk kita contoh, itu sebagai contoh sehari-hari. Bu Pendeta, sebelum Ibu Pendeta menjelaskan, melanjutkan penjelasan mengenai kasih dalam kasih agape menurut Injil Yohanes 3 ayat 16 ini, saya tertarik tadi ketika Ibu Pendeta mengatakan bahwa Tuhan ini maha kuasa. Dengan kemahakuasaannya dia tidak harus replace atau menggantikan kita, memberikan anak tunggalnya. Dengan bersabda dunia jadi. Itu malah jauh lebih powerful kan sebenarnya. Menciptakan benda-benda langit itu bukan perkara gampang dan tidak jatuh begitu ya, semua pada tatanannya begitu. Saya jadi ingat begini Bu Pendeta sebentar, makanya tadi saya senyum-senyum gitu. Jadi gini, ada ungkapan begini, teladan itu jauh lebih efektif daripada kata-kata. Bisa jadi kita melihat, wow, Tuhan maha kuasa ketika dia berkata semua jadi. Tapi ketika dia menunjukkan seperti pada Petrus tadi, hanya contoh, dia menyambut Petrus dengan kasihnya yang philo. Bukankah itu sebenarnya membuka mata kita untuk memudahkan kita melihat, oh begitu ya caranya ya. Terus sekedar bicara kan agak susah, yang ngomong apa? Ngomong aja loh. Ada lagu nih, mungkin kalau Ibu Pendeta tahu nih, Ibu Pendeta, lidah tuh tak bertulang, ngomong gitu terserah gitu. Tapi sejalan kata
dengan perbuatan itu kan sesuatu yang barangkali para sahabat YKB juga bisa menyadari itu, dan kita menyadari tidak gampang. Mengatakan aku mengasihimu gampang. Kita bisa tulis itu, bahkan di zaman media sosial sekarang kita bikin status di mana-mana I love you gitu dan segala macam, aku mengampuni. Tapi ketika prakteknya nah itu tadi kenapa saya bilang sebelum melanjutkan saya tertarik itu. Oke, Bu Pendeta tadi sudah menyinggung juga bahwa berdasarkan Yohanes 3:16 ini bahwa Allah itu memberikan anak tunggalnya dalam kata yang lain, tapi bukan dalam term yang negatif tentu saja. Bahwa Allah berkorban, mengorbankan dirinya untuk replace, untuk menggantikan kita. Harusnya kan kita yang dihukum nih. Betul. Harusnya kita yang mati, yang dicambuk, yang disalib, itu kan mestinya begitu dalam teologi kita. Tapi Tuhan menggantikan kita. Nah, saya terpikir begini nih Bu Pendeta, moga-moga juga para sahabat memikirkan ini. Kalau yang nerima kasihnya Bu Pendeta, saya sih ya saya senang, saya gembira begitu. Kalau zaman sekarang saya bikin status, saya terimain dari Bu Pendeta Cordel, karena saya mendapat grace, saya mendapat anugerah atau gift begitu. Tapi ketika saya yang disuruh berkorban, memaafkan, hal yang sederhana dulu sehari-hari, memaafkan, mengampuni, accept orang yang berbeda dengan kita, warna kulit atau berbeda sedikit politik di Indonesia, katakanlah begitu, atau berbeda denominasi begitu. Kan kita biasanya nggak mau, kan seperti itu. Nah, bagaimana kita melihat kasih Allah dalam Yohanes 3:16 ini, yang menyelamatkan ini, kemudian juga dapat kita maknakan dalam hidup kita, supaya kita nggak hanya mendengar, tapi benar-benar juga belajar Tuhan berkorban untuk kita. Maka apa yang kita lakukan, Bu Pendeta? Iya, jadi tadi kalau Pendeta Tika bilang, maksudnya kadang gini, kita lebih senang dikasihi atau mengasihi? Jujur aja lebih senang mengasihi, karena saya yang menerima. Iya. Tapi ketika berarti saya begini kan, dia begini tuh agak lebih karena memberi sebenarnya kalau ada diri mengasihi. saya yang harus diberikan pada saat itu, entah ego saya yang harus dilepaskan dan lain-lain, pride juga. Ya. Dan tadi Bu Tika juga bilang, maksudnya di tengah situasi kita gitu ya, kalau mengasihi kadang gini, kita lebih gampang mengasihi orang yang sama gitu. Tapi begitu kita mengasihi orang yang beda dikit-dikit aja kan udah lebih ribet. Kadang gini deh misalnya, awalnya kita jadi benci atau gak kasih sebenarnya gara-gara apa sih? Kadang bukan masalah yang besar gitu, kecil, cuman berbeda. Tapi kadang kita suka gak adaptif sama perbedaan gitu kan. Padahal dalam kasih itu ada penerimaan, menerima orang apa adanya gitu. Nah, saya tertarik mengajak kita ngelihat gini, kasih Allah kepada siapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia gitu ya. Dia gak sebut orang Yahudi, atau dia gak sebut karena begitu besar kasih Allah hanya kepada orang Yunani. Enggak, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tapi juga aneh, gak cuman bahkan dunia gak cuman manusia gitu, karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Enggak loh, ini dunia gitu. Jadi kasih Tuhan itu ada klaim eksklusif harusnya ya. Iya, harusnya kasih Allah ya udahlah buat semua. Ini malah buat semua, dan gak cuman buat manusia gitu, tapi buat dunia gitu. Ini kan amazing gitu ya, bahwa kasih Allah itu justru inti kasih Allah itu Allah mengasihi tanpa tanpa lihat, tanpa syarat, tanpa maksudnya manusia, hewan, alam, binatang gitu semua. Kalau kita bicara soal cinta kita kan paling hanya kepada manusia gitu ya. Nature ya akhir-akhir inilah baru dibicarain, setelah dunia makin rusak kita baru heboh soal nature. Tapi dari menyadari. Betul, padahal dari awal kasih Allah itu ya kepada dunia gitu ya. Jadi saya memahami ini arti yang sedemikian dalam gitu ya. Tuhan mengasihi yang kuat, yang lemah, yang rapuh, yang kuat juga gitu ya. Tuhan mengasihi bahkan yang gak terlihat oleh mata dunia loh. Dunia itu kan semua gitu ya. All include. Gak cuman saya, gak cuman Pendeta Tika, gak cuman orang, tapi Tuhan mengasihi dunia gitu, dunia dengan segala isi. Dan segala keberadaan mereka mestinya Bu Pendeta. Iya, benar. Tidak hanya orang yang terlihat saleh secara luarnya, tapi orang-orang yang mungkin kita anggap juga kita marginal, gak layak juga. Betul, orang-orang yang kita anggap gak layak loh, itu juga dikasihi Tuhan. God love the world gitu, gak cuman God love you and me, God love the human, tapi dia love the world gitu ya. Berarti kita kan gak bisa milih lu. Bukan di dunia kan penumpangnya kan cuma kita gitu. Tapi Yesus mengasihi dunia, dan dia Dia mengaruniakan anak yang tunggal gitu. Jadi kasihnya itu kasih kepada dunia gitu ya. Tapi dia memang mereplace, dia menggantikan orang-orang yang seharusnya mati gitu untuk beroleh hidup kekal. Bu Pendeta, itu bagi saya sangat menarik. Terus terang ketika Ibu Pendeta menjelaskan bahwa kasih Allah kepada the world, dunia gitu, bagi semua nggak ada perbedaan. Jadi bagi saya itu sebuah
ajakan, undangan dan keteladanan untuk kita juga mencintai orang lain. Betul. Tanpa, bukannya orang Tanpa lain sih, sekat, bukannya semua. orang lain maksud saya, tapi semua. Kadang-kadang kita menganggap ya ada semacam klaim-klaim bahwa manusialah yang paling diberkati, manusialah yang paling tinggi derajatnya dan lain-lain. Tapi somehow saya ketika Ibu Pendeta menjelaskan ini, saya seperti ditampar begitu bahwa bukan hanya manusia begitu, tapi Allah juga mengasihi, saya kira kualitas yang sama dengan ciptaan yang lain. Iya. Atau bagaimana Bu Pendeta? Benar. Jadi Allah mengasihi tidak hanya kita gitu ya, manusia, tapi God love the world gitu. Tuhan mencintai burung, Tuhan mencintai kura-kura gitu. Tuhan mencintai semua gitu. Kenapa saya ngomong gini? Misalnya gini, kadang-kadang kita kan nggak berpikir bahwa kebiasaan kita mematikan alam gitu ya. Kita nggak berpikir bahwa sedotan plastik yang kita pakai ternyata membuat kura-kura tersedak gitu. Atau misalnya sampah-sampah plastik kita di perut paus, Betul. well begitu. Tali masker, Bu Tika, kalau nggak digunting konon bisa membuat burung-burung terjerat dan terus mati gitu ya. Ini, dan menurut saya ini memaknai ulang iman kita gitu, bahwa kalau kita mengatakan kita dikasihi oleh Tuhan, Tuhan gak cuma mengasihi kita loh, Tuhan mengasihi seluruh dunia gitu. Jadi, saya mau mengingatkan ini dengan Bu Pendeta. Kita baru saja 2 hari lalu melewati Valentine. Biasanya kita berpikir bahwa ini tentang partner gitu. Jadi barangkali kita bisa tentang balon dalam konteks ini juga ya Bu Pendeta, bahwa kasih kita sekarang kalau bicara tentang Valentine sekarang bukan bicara tentang relationship, romantic relationship. Gimana Bu Pendeta? Iya, menurut saya bahkan kalau bicara soal Valentine, dari segi kita udah dikasih Tuhan dan Tuhan mengasihi dunia, harusnya dunia nggak cuma milik berdua gitu kan. Yang lain kontrak. Iya, harusnya semua, bahkan binatang-binatang. Ya maksudnya itu sih. Jadi kita melihat bahwa seluruh ciptaan. Jadi sehingga kekristenan juga menjadi sebuah iman yang welcome terhadap alam. Dia nggak menyiksa nature gitu. Tapi justru bagian dari kekristenan adalah kasih yang juga tidak hanya kepada manusia, tapi kasih kepada seluruh dunia. Living in harmony. Betul. Dan dan semua gitu ya, alam. Saya tertarik juga karena kayaknya kalau bagian-bagian alam ini juga belum mendapat tempat yang, belum mendapat perhatian yang cukup. Betul. Nah, barangkali di sini Ibu Pendeta juga nanti bisa menjelaskan korelasi bahwa ketika kita bicara tentang kasih agape ini bukan hanya bicara tentang sesama atau hanya tentang Tuhan, karena kalau Tuhan mencintai semua, berarti kita juga harus terbuka mencintai semua. Oke Bu Pendeta, apa selanjutnya yang setelah kita melihat bahwa Allah ini menyelamatkan termasuk kosmos, apa yang pada bagian ini perlu kita lihat atau di-highlight oleh para pemirsa? Iya, jadi saya mau mengajak kita meng-highlight begini. Yohanes pasal 3 ayat 16 selalu digunakan untuk keselamatan. Keselamatan yang bahkan akhirnya dikatakan the one and only gitu ya, punya kita gitu. Tapi justru saya mengajak kita memaknai yang lain. Kasih Allah yang tanpa syarat itu Dia tunjukkan bagi dunia gitu, bagi semuanya gitu. Kabar baik gitu. Ya, dan it's not even eksklusif buat dunia gitu. Jadi mungkin saya mengajak kita hanya part. Iya, kita dari hanya dunia. part. Iya, dan bukan kita yang nentuin dong Allah ngasihnya ke siapa gitu. Allah mengasihi ya Dia yang berhak mengasihi semua dunia. Kita nggak bisa bilang enggak, Allah cuma kasih gua doang gitu kan, nggak bisa. Kita gitu juga penerima ya. Benar, Baik. kita juga penerima. Itu sih Bu Tika. Jadi melihat ini dari kacamata yang lain, jangan memandang ini sebagai sesuatu yang sempit, tapi kasih Allah yang agape yang begitu luar biasa, yang yang replace itu dan segala macam itu ditujukan gak cuma untuk saya dan Bu Tika gitu, tapi untuk semua. Bahkan juga untuk alam ciptaan, untuk yang terlupa, yang gak terlihat mata kita tapi ada di dunia ini. Itu cinta Allah gitu. Baik. Pada bagian terakhir ini saya kira kita diajak untuk dibuka matanya begitu, bahwa Allah mengasihi seluruh dunia. Itu sebuah cinta yang terbuka untuk semua. Dan kita manusia yang sering mengklaim diri sebagai yang tertinggi di antara yang lain adalah part dari kasih itu. Bagi saya itu menjadi sebuah pengingat di kali ini, kesempatan ini, bahwa saya perlu menempatkan diri saya dalam rahmat Tuhan, bukan yang menjudge orang lain atau makhluk yang lain. Oke. Mungkin dengan kata lain ini mau mengatakan Bu Pendeta, kita hidup karena kasih Allah. Karena Allah mengasihi kita, Yohanes 3:16 tadi, Allah memberi anaknya berkorban bagi kita. Karena itulah kita mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan seperti ada yang kita sekarang dalam masa dalam rahmat, dalam anugerah. Mengetahui saja, tadi di awal pertanyaan saya ke Bu Pendeta, kenapa kita harus bicara tentang kasih? Kita udah tahu sehari-hari kita ngucapin, kita ngomongin, kita nyanyiin tiap hari gitu, di mana every single day kita nyanyiin. Nah, selanjutnya nih Bu Pendeta, bagaimana kita memaknai kasih Allah yang berkorban itu
dan itu sekaligus berdampak dalam kehidupan kita dan relasi dan orang lain dan sesama. Penjelasan Ibu Pendeta disimpan dulu, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga masih dengan narasumber kita Ibu Pendeta Cordelia. Kita saat ini sedang mengulik Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 dan Matius pasal 22 ayat 27 sampai 40 dengan tema kasih agape. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat masih dapat berinteraksi dengan kami di chatroom yang tersedia. Saya mau kembali ke Bu Pendeta nih. Di segmen kedua tadi dan dari awal sebetulnya kita sudah seru mengulik mengenai kasih agape ini. Khusus di segmen kedua tadi Ibu Pendeta menjelaskan bahwa kasih Allah itu karena kasihnya pada kita berdasarkan tadi Yohanes 3:16, Allah replace kita yang harusnya mengalami katakanlah hukuman seperti itu, tapi Allah memberikan anak tunggalnya. Dengan perkataan lain bahwa kasih Allah itu berkorban, itulah yang menghidupkan kita atau menjadi alasan kita hidup. Nah, Ibu Pendeta, bagaimana kemudian kasih Allah yang berkorban yang menghidupkan kita ini, para sahabat saya juga dapat memaknainya dan menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari. Iya. Jadi pertama kita mesti ingat dulu nih bahwa sebenarnya kita ini orang yang berhutang gitu. Pernah punya hutang nggak? Kalau utang, iya, kalau utang kan harusnya kita rasa gitu ya, bahwa kita punya hutang gitu. Apalagi terus kalau kita tahu, misalnya nggak cuma hutang uang ya, hutang kebaikan. Ada orang yang melakukan kebaikan ke kita. Apalagi bersyukur. Kita nih ya di timur, kita mungkin gak enak hatinya dibawa ke kemana-mana. Iya, kemana-mana gitu, kita akan gak enak hati terus. Tapi pertanyaannya ya, apakah perasaan itu ada dalam hubungan kita dengan Tuhan gitu? Apakah kita merasa bahwa saya nih hutang banyak sama Tuhan gitu ya, kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kehidupan, memberikan kasih, saya nggak akan begini gitu. Kadang-kadang itu enggak tuh gitu ya, itu terlalu jauh gitu ya, kita mungkin nggak mikir. Cuman hari ini mungkin kita perlu lagi mengingat bahwa Bu Tika dan saya ini orang-orang yang berhutang, orang-orang yang seharusnya mati, dibunuh karena dosa-dosa kita gitu, binasa, tapi justru tergantikan oleh Tuhan gitu. Dia nggak cuma tergantikan, dia mati beneran gitu kan. Ini ya kita dalam masa Rabu-Abu juga ya, masa menyambut Paskah dan lain sebagainya. Dan kita mesti mengingat nih hakikat kita ini
kita ini orang-orang berhutang dan kita nggak akan bisa membayar lunas hutang kita kepada Tuhan gitu. Nah, pertanyaan saya nih, kalau kita hutang sedemikian besar gitu ya sama orang, tadi Bu Tika sempat bilang sih, jadi kita ngerasanya gimana? Nggak enak tapi terus jadi merasa Kalau punya hutang besar ya, saya merasa pertama mungkin pasti ada rasa syukur sih bahwa orang tersebut mau memberikan kepercayaan pada saya, mau mengutangi saya, dan kemudian mempercayai saya bahwa saya mau bayar. Itu kalau manusia gitu. Iya. Pada sisi lain juga kalau ketemu dia mungkin saya malu kali ya, karena ini orang gegayaan Udah gitu di media sosial, banyak utangnya gitu. Tapi bagaimanapun saya pikir ada aspek syukur, tapi ada artinya itu mau, dan rasa malu dan artian gini, saya mau menempatkan diri secara baik. Saya lo punya utang sama dia gitu. Betul. Jadi saya mau menempatkan diri dengan baik supaya apa yang saya terima itu menyenangkan hatinya. Paling nggak begitu. Iya, jadi ada syukur tapi juga ada dalam arti kata apa ya, kesadaran bahwa kita nih dihutangi. Tapi di satu sisi nih misalnya ya, kita udah dihutangin segitu banyak sama Tuhan. Tapi seringkali kan kita ke orang lain malah kita bikin orang lain apa ya, maksudnya inget cerita perumpamaan yang orang punya utang tidak punya apa ya, belas kasih pada yang lain. Betul. Nah, maksudnya kita diampunin gitu ya sama Tuhan, kita malah dikasih grace, anugerah yang ini. Tapi ke orang lain kita malah nggak mau gitu. Jadi ngasih pengampunan. dan seringkali berarti omong kosong gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita adalah orang-orang yang udah ngerasa kasih sedemikian rupa, dikasih sedemikian rupa oleh Tuhan, kita nggak layak, tapi Tuhan mengasihi kita aja senang luar biasa gitu ya. Harusnya rasa apa ya, rasa yang kita alami itu menghidupkan kita untuk memberlakukan itu ke orang lain gitu dong ya. Kalau kita mengaku Kristen, kita mohon ampun sama Tuhan, kita mengucap syukur karena diampuni Tuhan, tapi kita nggak mau ngampunin orang, itu kan omong kosong gitu ya. Kalau kita dikasihi oleh Tuhan, dia berkorban luar biasa, tapi kita sendiri kasih tapi do not even mau bergerak gitu. Kita masih di zona nyaman kita ya. Itu tadi yang di segmen pertama kalau saya tidak salah ingat, bahwa ketika Tuhan Yesus menerima kasihnya Petrus tadi kan. Jadi bahwa Tuhan menunjukkan keteladanan. Jadi kita sudah menerima. Sekarang di segmen terakhir ini saya bicara bahwa Tuhan mengasihi kita begitu besar, tetapi kita diampuni Tuhan, kita diberikan kehidupan yang baru begitu, kesempatan untuk hidup lagi yang lebih baik. Kita nggak mau kasih kesempatan orang hidup, itu memang agak menyedihkan. Nah, kita bisa lihat dari Matius 22, Bu Tika. Minta tolong Bu Tika bacain lagi ya, Matius 22 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 saya baca kembali. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini kan hukum kasih itu berarti mengasihi Tuhan dengan segenap hati gitu ya. Saya mau balik lagi ke kata-kata yang dipakai nih. Jadi kata yang dipakai itu agapeseis gitu ya, bahwa ini mengasihi Tuhan dengan, katanya ini agapeseis. Jadi mencintai Tuhan juga bukan berarti mencintai yang apa, yang hitung-hitungan juga gitu. Kadang hitung-hitungan juga gini nih, misalnya saya kan udah kasih Tuhan begini gitu ya, Mas. Kasih persembahan itu. Iya. Kasih waktu Tuhan kasih nih. lebih besar dong gitu. Jadi kayak mancing ikan gitu. Transaksional bener. Atau misalnya saya udah pelayanan sedemikian rupa, saya udah jadi orang baik sedemikian rupa. Pastinya saya diberkati dong. Betul. Dan kita kan sering begitu ya. Padahal sebenarnya kalau ini kasihilah Tuhan Allahmu, ini saya nggak lihat sampai segenap hati jiwa, nggak, saya mau lihat kata-katanya nih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan kata agapeseis. Berarti mengasihi Tuhan juga ada unsur berkorban juga. Dia udah berkorban untuk kita, masa kita hitung-hitungan dia udah berkorban kita minta lagi gitu ya. Tapi itu yang terjadi loh dalam hidup kita sering. Misalnya ya, saat saya, dan kadang-kadang godaannya gitu ya, ada why bad things happen to good people. Ya, gitu ya. Ada kalanya kita udah mengalami pergumulan kesulitan. Ada orang yang udah sedemikian rupa gitu. Tapi kan pertanyaannya begitu itu terjadi dalam hidup kita, pertanyaan kita pasti why? Kenapa Tuhan gitu? Kita kadang-kadang why me? Iya, kenapa saya? Dan di situ kan kita meragukan juga cinta Tuhan gitu ya. Kok begitu gitu. Tapi apa ya? Cuman pertama saya mau ngingetin di sini bahwa mencintai Tuhan ada kerelaan juga untuk ya keluar dari zona nyaman gitu. Keluar dari zona nyaman berarti apa? Membiarkan sesuatu yang tidak kita pahami. Ada hal-hal yang kita memang nggak bisa pahami. Ini kalau dari segi
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu gitu ya. Tapi yang menarik juga Bu Tika, kalau kita lihat di ayat 39 gitu ya. Di ayat 39 itu kan hukum yang kedua. Ya, hukum yang kedua yang sama, mengasihi sesama gitu ya. Dan menarik, kata yang dipakai juga agapeses. Jadi mengasihi sesama itu sekali lagi saya nggak hubungin dulu sama kata selanjutnya seperti dirimu sendiri, tapi mengasihi kata agapeses ini berarti mengasihi dalam format pertama seperti kasih Tuhan kepada kita. Sama ya? Betul. Dan kualitas yang bukan sekedar storge, filia gitu, tapi ada keberanian untuk berkorban, keberanian untuk mencintai tanpa syarat, unconditional, dan itu nggak cuma ke Tuhan. Itu mengasihi sesama gitu ya, setara. Ini jadi lebih susah lagi gitu ya, bahwa ternyata justru kita lihat benar yang tadi Bu Tika bilang, Yesus mendemonstrasikan kasih agape itu. Lalu saat dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, semakin gitu. jelas ya, semakin jelas, dan bahwa dia benar-benar mendemonstrasikan gitu kan dalam sehari-hari bahwa tindakan dia itu didasari oleh kasih kepada semua tanpa terkecuali, kasih kepada setiap orang yang tersisih, perempuan yang berzina dan lain sebagainya. Dia menunjukkan itu semua dalam sebuah rangkaian narasi besar yang kesehariannya adalah kasih gitu. Kasih yang bagaimana? Kasih yang ditunjukkan oleh Yesus adalah kasih yang mau berkorban. Bahkan kasih yang berkorban itu dia bilang juga ke sang bapak, kalau cawan ini boleh lalulah gitu ya. Tapi ternyata kan gak lalu gitu. Dan dalam kasihnya, walaupun ini trinitas, ini diri dia sendiri, tapi kita memahami bahwa agapeses itu atau agapo itu atau agape itu nyata dalam sosok Yesus yang menjadi manusia gitu. Jadi dan itu mungkin gitu. Agape itu gak dilakukan saat Yesus cuman ada di tahta dan jadi Allah. Agapeses itu nyata saat dia menjadi manusia. Dan berarti kita juga bisa bilang bahwa Yesus manusia, dia 100% manusia. Waktu jadi manusia dia 100% disiksa. Dia menderita, dia lapar, haus, mati, dicerca gitu, dihianati oleh orang-orang terdekatnya. Dan dia melewati itu semua gitu ya. Dia melalui itu semua dan dia saat itu manusia. Jadi kita mesti keep in mind bahwa waktu Yesus menjalani agape itu, dia bukan Tuhan yang bebas dari rasa sakit, Tuhan yang bebas dari rasa takut, dalam kedagingan, dalam kemanusiaan, dan dia menjalankan agape itu gitu. Jadi buat saya, kalau dibilang agape itu milik Tuhan, in some sense iya gitu. Tapi di satu sisi kita melihat ada 33 tahun di dunia anak manusia, Yesus yang sungguh-sungguh menjelma jadi manusia, dalam kedagingannya, dalam kesakitannya, dalam ketakutannya, dia mencintai tanpa syarat gitu. Ini yang menurut saya luar biasa ya. Jadi iman Kristen itu bukan omong kosong gitu, nggak cuma teori gitu, nggak kaleng-kaleng kalau Iya benar, nggak kaleng-kaleng. Jadi benar-benar sesuatu yang benar gitu ya. Jadi kan kita kalau bicara soal kasih, Yesus waktu jadi manusia dia menyatakan itu semua gitu. Mati, dicerca, dihina, dan yang dia tunjukkan sepanjang dia hidup menurut saya udah lagi bukan storge, bukan filia. Bahkan disalib ya. Bapa ampunilah mereka. Betul. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah lambungnya ditombak, dipakein mahkota dan bercucuran darah semua. Betul. Dan dia tahu Petrus, ngapain juga dia deket-deket sama Petrus gitu, udah pengecut begitu. Tapi dia memilih Petrus gitu, Yudas agape gitu. Betul, karena kasih agape. Jadi menurut saya sih ini benar-benar sesuatu yang menggigit saat kita melihat gitu ya, bahwa bagaimana agape ini didemonstrasikan oleh Tuhan gitu ya. Agape ini nyata banget dalam hidup Yesus dan amazing lah gitu ya. Ini luar biasa bahwa kita mendapatkan kasih yang sedemikian. Itu sih Bu Tika. Baik, Bu Pendeta, saya mungkin terlihat sedikit serius mendengar Ibu Pendeta menyampaikan penjelasan barusan. Bukan karena tidak paham, tapi justru ketika Ibu menjelaskan itu, saya mencoba pada saat yang sama merenungkan apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya, bahwa mengasihi itu agape. Betul. Artinya kasih yang unconditional gitu, tidak ada syarat begitu. Bukan karena Tuhan memberi ini atau kamu memberi ini maka aku mengasihimu, tapi dikasihi karena itu kasih itu dari kita, bukan berdasarkan apa yang ada entah manusia atau alam di luar kita. Saya kira Tuhan mencintai kita seperti bukan karena kita, tapi memang Dia berlimpah dengan cinta begitu. Kemudian yang terpikir kenapa saya agak serius menyimak penjelasan Ibu Pendeta begini, bahwa kita sering mendengar itu bahkan saat ini, tapi kan tentu dalam pelaksanaan itu tidak mudah. Harus mengakui Ibu Pendeta, penjelasan Ibu juga menampar saya beberapa kali dalam artian begini, iya ya, saya rasanya belum di kualitas itu. Nah,
Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tadi 40 di 39 dikatakan bahwa hukum yang kedua setara dengan itu adalah mengasihi sesama manusia dengan agape seis, dengan agape yang sama dengan yang di 37, kasih pada Allah. Saya harus akui Bu Pendeta, dan saya mudah-mudahan para pemirsa juga sahabat YKB bisa menyadari ini tidak mudah untuk mengasihi dengan agape. Saya harus mengakui itu secara rendah hati tidak mudah dan mungkin berkali-kali gagal. Nah, Allah berkorban, Allah memberi dirinya, dan itu sekali lagi tidak mudah kita lakukan dalam daging kita yang juga punya banyak keinginan dan pertimbangan dan lain-lain. Jadi pertanyaan saya nih Bu Pendeta, karena kita diminta untuk menunjukkan kualitas kasih yang sama, agape sis, kepada sesama kita, dimulai dari keluarga kita kali ya, orang tua, partner, suami istri, anak-anak kita, rekan kerja kita, orang gereja kita. Bu Pendeta, bisakah kita melakukan ini? Jadi iya, kalau saya bilang sih gini ya, saya bilang bisa gitu ya, bisa dalam arti kata berproses sih gitu ya. Ibu Teresa pernah bilang cinta itu baru cinta kalau love until it hurts gitu. Itu mungkin bahasa sederhananya gitu. Jadi saya pikir di satu sisi ya, di mana-mana kita pernah juga melihat kasih agape. Misalnya kasih seorang ibu yang begitu mencintai anaknya gitu ya, bahkan ada ibu yang rela mati juga kok untuk anaknya, dalam arti kata apa ya, dia benar-benar berjuang untuk ada cerita nih Bu Tika yang menyentuh gitu ya, ilustrasi bahwa seorang ibu yang di kedinginan itu dia bawa bayinya gitu ya, tapi akhirnya di tengah-tengah musim yang sangat dingin itu dia memberikan seluruh bajunya, membungkus bayinya itu, akhirnya dia yang mati kedinginan gitu ya. Jadi menurut saya di sana sini kalau kita melihat ada agape ya, ada kasih yang mau berkorban, walaupun memang ya mungkin sesuatu yang jarang gitu ya, tapi ada gitu. Bahkan mungkin kita juga tanpa kita sadari kita dikasih luar biasa loh oleh orang tua kita gitu ya. Saya sedang mengingat orang tua saya ketika Ibu Pendeta menjelaskan itu. Nanti nangis nih. Oh jangan. Jangan. Saya cuma mau menyambung sedikit cerita itu bahwa jauh setelah saya dewasa saya baru memahami. Saya selalu takjub. Kenapa dulu papa saya kalau pergi kemana-mana dia selalu membawa pulang makanan yang seharusnya dimakan di tempat dia pergi. Mungkin saya baru memiliki kesadaran ketika saya kuliah, dan itu sudah teks lebih dari 20 tahun. Bukan karena papa saya tidak lapar tampaknya, tapi dia karena saya anak bungsu. Saya rasa dia mau menunjukkan cintanya pada saya. Dan jauh hari puluhan tahun kemudian, kayaknya saya tidak wise sekali, atau mungkin saya bodoh waktu itu memikir papa saya itu nggak lapar makanya dibawa pulang. Sekarang saya menyadari, dan sementara Ibu Pendeta menjelaskan itu, saya mengingat tampaknya itu pengorbanan dalam artian kasih papa saya kepada saya waktu itu. Dan menurut saya ini yang mungkin kita miss juga ya gitu ya. Kita sering kali miss gitu bahwa kasih agape ini sesuatu yang kita pandang begitu besar begitu ini, tapi benar. Tapi padahal kita ini ada lebay, tapi kita ini ada karena cinta orang-orang di sekitar kita gitu. Dan pengorbanan yang juga diberikan oleh orang-orang sekitar kita gitu. Ibu Pendeta, sungguh sebuah episode yang sangat menarik ya, membahas tentang tema kasih ini. Memang saya kira tadi Bu Pendeta juga mengatakan juga bahwa kita hidup karena kasih. Jadi kalau bicara tentang kasih memang banyak sekali hal yang bisa kita bincangkan. Namun bagaimanapun waktu membatasi kita, dan untuk mengakhiri ini dalam tema kasih agape ini, hal apa yang ingin Ibu tekankan untuk disimak atau dipahami oleh para sahabat YKB, para pemirsa ngulik Alkitab yang menonton malam hari ini? Tentu kita juga masih dalam konteks masih anget-anget dong ya. Ini Valentine baru 2 hari lalu, dan kita masuk Rabu Abu, mempersiapkan diri juga memasuki Prapaskah. Di sini kan ungkapan cinta Allah yang begitu luar biasa. Tadi kita sudah baca dalam Yohanes 3:16, karena kasih yang besar dia datang ke dunia. Apa Bu Pendeta yang hendak disampaikan kepada para sahabat YKB, pemirsa ngulik Alkitab, supaya apa yang kita bincangkan kali ini menjadi juga sesuatu yang memotivasi mereka untuk bisa menerapkan kasih yang bersering kita bahas dalam Matius tadi. Agape seis juga hadir dalam kehidupan mereka, dimulai dari yang terdekat, keluarga barangkali. Silakan Bu. Jadi saya mau mengajak kita untuk melihat begini, bahwa kita ada karena kita dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan gitu ya. Bahwa kasih yang membuat kita ada ini adalah kasih yang berkorban, agape itu yang mesti kita ingat. Dan berarti kita adalah orang-orang yang
yang nggak layak. Kita nih nggak layak dicinta, tapi kita dicintai luar biasa. Nah kalau itu ada, kita memelihara apa? Ketakjuban, kekaguman, ungkapan syukur kita karena saya nggak layak ini dikasihi luar biasa. Tapi di dalam ketakjuban itu, maka mari juga menyatakan cinta kita tidak hanya kepada sesama, tapi cinta kita kepada dunia gitu. Karena Tuhan juga mencintai dunia gitu. Jadi dimulai dengan hal-hal yang sederhana sehingga kasih Tuhan yang luar biasa yang menghidupkan kita hidupkan lagi dalam keseharian kita, baik kepada sesama maupun kepada alam ciptaan kita di seluruh dunia. Dan juga melihat dan mengingat bahwa dalam kehidupan kita kasih Tuhan itu nyata dalam diri orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita. Dan mari bersyukur karena itu gitu ya. Seringkali kan mungkin kita lupa bersyukur atas kasih orang tua kita lupa bersyukur kasih pasangan kita. Kebanyakan lihat medsos, ngelihat medsos orang lain, kita dibuatin kopi, sarapan tiap hari itu sebenarnya luar biasa sekali. Luar biasa, tapi banyak setiap hari itu luar biasa. Banyak pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, tapi kita menganggap sepele. Padahal kasih, padahal kasih itu kan saat seseorang melangkah keluar dari zona nyaman itu kasih, dan dia melakukannya untuk kita. Itu sih Bu Tika. Baik, sungguh sebuah pembahasan yang saya kira ini membuka cakrawala berpikir kita mengenai kasih yang kita anggap selama ini biasa aja. Di bagian terakhir tadi bahkan Ibu Pendeta mengatakan hal-hal sehari-hari rutin yang kita lakukan, yang saya sebutkan sambung dengan mungkin dibikinin kopi setiap hari, dimasakin setiap hari, itu sebuah cinta yang tidak bersyarat sebetulnya. Orang keluar dari zona nyamannya, orang memberi dirinya. Ibu-ibu ke pasar, ibu kita, waktunya, pasangan kita ke pasar, berjibaku dengan bau dan segala rupa, itu bentuk cinta dan itu kita patut bersyukur. Baik, Ibu Pendeta Cordelia Gunawan, terima kasih banyak telah menjadi narasumber Ngulik Alkitab episode ini, mengajak kita berpikir, mengingat, merenungkan, dan kemudian mengambil langkah untuk memulai kasih agape kepada dunia yang dicintai Allah, karena cinta Allah kepada seluruh dunia ini. Sahabat EKB GKI, ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran. Tentu tadi para sahabat sudah menyimak dan saya mau semacam menyerikan ini bagi kita. Pertama, bahwa kasih adalah dasar kehidupan. Kita juga sebagai orang percaya bahwa mengakui bahwa kita ini, tadi penjelasan Ibu Pendeta juga mengatakan bahwa kita ini hidup karena kasih Allah. Dan ini mau mengatakan kurang lebih pada kita, Allah adalah sumber kasih. Maka kalau kita mengatakan kita hidup karena kasih, mau mengingatkan kita bahwa kita hidup karena Allah. Kehidupan ini Allah adalah sumber kehidupan, dan kita diberikan cuma-cuma oleh Allah, bukan karena ada lagunya, bukan karena hebat dan kuat kita, tapi semua karena kasih Allah, karena kelimpahan rahmatnya yang luar biasa itu diberikan pada kita secara cuma-cuma. Kedua, bahwa kasih itu memiliki pengorbanan. Tentu saya mau mengingatkan, dan percakapan tadi juga sudah mengingatkan kita, jangan melihat pengorbanan sebagai dalam sisi yang negatif atau lihat sebagai beban. Kita lihat ketika Allah memberi anak yang tunggal, itu bukan sebagai sebuah beban yang mendatangkan sungguh, tapi sebuah sukacita, karena pengorbanan itu adalah kesempatan untuk mendatangkan kebaikan. Ketika Allah memberikan anak yang tunggal menjadi pengganti kita di dunia ini, Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan kehidupan, dan itu sebuah hal yang luar biasa begitu. Teladan kita untuk berkorban adalah Allah berkorban agar kita hidup. Jadi sebetulnya kita bisa melihat dalam hal ini bahwa tindakan berkorban yang kita lakukan adalah sebuah ungkapan syukur atas kasih Allah yang telah terlebih dahulu berkorban bagi kita dengan memberikan anak yang tunggal. Ketiga, tema kita kasih agape. Mengasihi itu ya agape. Ada berbagai term atau istilah yang digunakan oleh orang, sudah disinggung tadi. Tapi kasih itu adalah kasih yang agape, mengasihi yang tanpa syarat, motivasi dan tujuan yang benar, tulus seperti kasih Allah pada kita. Mudah? Tentu tidak, kita mengakui itu. Namun kita perlu terus-menerus belajar untuk semakin serupa dengan kasih Allah. Menerima orang lain, kita mulai dari keluarga kita, anak, pasangan yang kita yang diajarkan Tuhan pada kita terima dengan tanpa syarat, mengasihi mereka dengan tulus seperti tadi disampaikan agape seis kepada mereka juga. Dan sekali lagi, mengasihi tanpa syarat adalah tanda ungkapan syukur kita akan kasih Allah yang telah kita terima terlebih dahulu dan tanpa syarat pada kita.
Sahabat IKB GKI, tuntas sudah jumpa kita di episode kali ini. Kiranya bincang kita mengenai kasih agape yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Cordelia dapat menjadi pengingat bagi kita untuk hidup lebih mengasihi lagi, semakin mendekati kualitas agape, ses agape, dan dapat menerapkannya pada orang lain. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Dukung selalu pelayanan Ngulik Alkitab dengan memberikan like di sini, di bawah sini, dan subscribe juga YKB GKI supaya mendapatkan update konten-konten terbaru dari kami. Dan jangan lupa share kepada orang lain agar mereka pun boleh mengalami pertumbuhan dan diberkati dalam program-program yang ada seperti kita. Doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Cordelia. Silakan Ibu. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau kali ini melalui program Ngulik Alkitab kami boleh kembali diingatkan tentang kasih Tuhan yang sedemikian besar kepada kami. Kami boleh kembali diingatkan bahwa kami bukanlah siapa-siapa, namun Tuhan sedemikian mengasihi kami. Dan biarlah di dalam ungkapan syukur kami, karena kami yang tidak layak ini dikasihi sedemikian rupa oleh Tuhan, kami juga boleh belajar terus mengasihi Tuhan tanpa syarat. Kami boleh belajar mengasihi orang-orang di sekitar kami juga tanpa syarat. Dan biarlah kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri. Dan terlebih dari itu, ajarlah kami membuka dan melihat kehidupan kami, bahwa di dalam kehidupan kami ada banyak cinta yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tidak hanya cinta Tuhan, tapi juga cinta orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah kami menghargai setiap cinta yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, dan kami kembali mengingat bahwa kami selalu dicintai oleh Tuhan dan dicintai oleh orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah itu cukup untuk kami mengucap syukur dan terus mencinta dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin.